Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing. Persilakan. Iya, benar. Oke, berdoa selesai. Izin saya screen terlebih dahulu. Ini saya screen udah kelihatan ya. Amin. Silakan. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi karena baru pertama ketemu langsung di Zoom ini. Nama lengkap saya itu Abdullah Alwafi. Saya asal Bogor dan kelahiran 2001. Ya, saya bergelut di bidang web developer, khususnya di bahasa pemrograman PHP dan Laravel. Mungkin buat teman-teman yang ingin lebih tahu tentang saya, boleh akses saja di web saya di alwafisisdev.my.id. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Buat PPT-nya udah di-share di Google Classroom ya. Ini ada PPT-nya, diakses saja. Oke, materi sekarang itu kita tentang PHP. Mulai masuk bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya kira-kira udah ada yang tahu belum nih? Apa sih PHP? Apa sih PHP itu? Ada yang tahu kira-kira? Yang tahu boleh. Soalnya notifnya nggak dinyalain. Bahasa pemrograman. Apa tuh tadi, Ridwan? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Oke, boleh. Lain yang tahu mungkin? Bahasa pemrograman. PHP masuk dari salah satu pemrograman. Nah, PHP sendiri singkatan dari rekursif dari PHP Hypertext Preprocessor. Nah, PHP di sini itu merupakan rekursif kalimat yang diulang gitu dari sebuah singkatan. Makanya di sini singkatan itu PHP lagi, itu Hypertext Processor gitu. Oke, nanti PHP ini bersifat server side. Artinya codingan yang kita lakukan, sintak-sintak yang kita lakukan itu bersinambungan dengan server. Biasanya kan kalau kita di HTML, CSS itu kan lebih ke bagian browser ya, lebih ke bagian front end, lebih ke tampilannya. Nah, sedangkan si PHP ini dia bisa bekerja di server side, di bagian servernya, atau bisa kita bilang itu bagian backendnya gitu. Nah, salah satu alasan kenapa si PHP ini banyak digunakan, salah satunya itu terintegrasi dengan database populer yang ada saat ini. Contohnya seperti MariaDB, SQLite, MongoDB, dan masih banyak lagi lainnya. Si PHP itu bisa terintegrasi sama database tersebut. Dan tentu si PHP ini dia gratis gitu. Kita kalau mau pakai bahasa pemrograman PHP ini nggak perlu membayar lisensi atau membayar apapun itu gitu. Lanjut. Kalau misalkan di sini ada yang kurang paham atau penjelasan saya kecepatan, boleh di komplain langsung aja ya. Oke, di PHP ini bisa disisipkan di bagian HTML, tapi tetap harus di file
yang kita masukkan codingannya itu harus berekstensi PHP gitu. Sebenarnya kan kalau kita buat file HTML, kita ekstensinya itu .html ya. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai bahasa pemrograman PHP ini, kita harus menggunakan ekstensi .php gitu. Jangan HTML, CSS ataupun yang lain-lainnya. Biasanya setiap bahasa itu memiliki ekstensi sendiri gitu. Begitupun dengan PHP. PHP memiliki ekstensi .php. Oke, kita lanjut. Nah, si PHP ini diawali dengan teks pembuka. Teks pembukanya itu ini kurung kurung lancip lah ya, kita sebut aja. Habis itu tanda tanya, habis itu PHP. Nah, dan juga teks, teks penutupnya itu tanda tanya, habis itu kurung penutupnya. Dan setiap sintaks yang kita codingkan, yang kita tulis di dalam text editor kita, yang menggunakan bahasa pemrograman PHP harus diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh ini, kita mau nge-echo hello world. Nah, di akhir itu kita harus pakai titik koma. Uh, Dia bakal ada error gitu. Ini buat menampilkan apa kan yang tercantum tampil di boxnya adalah hello world gitu. Oke, kita lanjut dulu sebelum kita coba. Nah, adapun cara jalankan sintaks PHP, kita harus unduh web server. Web server ini ada seperti Apache, NGX, dan lain-lainnya. Kebetulan kalau di exam rata-rata kebanyakan orang makainya exam ataupun Laragon yang udah include web servernya. Jadi buat kalian mungkin yang belum install exam ataupun LAM yang di Linux boleh diinstal terlebih dahulu. Tapi di sini ada yang belum install kan? Semoga udah semua ya. Nah, buat menjalankannya itu kita harus sorry apa? Pakai lawan nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngejalanin lokal host kita di web server ya. Oke, pertama kita coba jalankan Apache kita. Nah, karena di sini itu saya menggunakan Linux dan Linuxnya itu nggak install menggunakan LAM, tapi menggunakan manual duluan, habis itu nggak satu page di folder di folder www, habis itu HTML. Nah, kalian kan HTML, habis itu masuk ke JavaScript 5 yang sebelumnya udah pernah dibuat di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kita bikin folder aja. Misalkan kita namain aja pertemuan 3. Nah, oke. Jangan lupa apa akhirnya dinyalakan. Kalau misalkan udah dibikin folder ya, kita coba masuk ke dalam foldernya. Habis itu kita masuk, kita buka Visual Code yang ngambil si folder ini gitu. Kalau kalian di Windows mungkin bisa klik kanan, habis itu ada Open Terminal. Habis itu ketik aja kode titik. Kalau misalkan kalian menggunakan text editor itu Visual Code, habis itu di enter aja. Nanti dia bakal ngebuka Visual Code-nya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita coba buat akses.
Nah, buat ngakses itu kita masuk terlebih dahulu ke localhost. Kita ketik aja URL kita, habis itu masuk ke foldernya. Nah, di folder itu kan kita bikinnya kemarin Jarvis Camp 5 ya. Nah, di Jarvis Camp 5 ini ada pertemuan 3, kita buka aja. Itu di dalam Visual Code kita coba bikin file baru namanya php underscore dasar dot php. Oke. Nah, buat memulai ngoding menggunakan PHP itu, kayak yang tadi udah dijelasin, kita harus buka dengan tag pembuka PHP itu sendiri ya. Tadi itu kan kita menggunakan kurung tanda tanya PHP, habis itu tutup. Nah, harusnya kalau di saya bisa langsung menggunakan PHP. Nah, di sini langsung ada pilihan nih, PHP tag. Kira-kira di kalian ada juga gak? Ada yang langsung ada kah? Oke, kalau misalkan di kalian nggak ada, ini just info doang. Kalian bisa klik yang di setting ini, yang di pojok kiri bawah. Habis itu masuk ke user snippet. Itu kalian klik new global snippet. Habis itu masukin aja. Nah, karena di saya itu udah ada, dia bakal ada tulisan already access. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam HTML di sana. Nah, mungkin nanti kalau kalian itu bakal ada komentar-komentar. Nah, kalian nanti tinggal bikin aja kayak gini. Kalau misalkan buat si tag PHP-nya, yang coding, yang komentarnya dihapus aja, habis itu kalian ketik seperti ini. Atau kalau misalkan mau lebih banyak lagi bisa. Kayak misalkan di sini saya masukin buat echo-nya, buat format tambal, tanggal dan lain-lain, bisa langsung disesuaikan. Nanti kalau misalkan udah berhasil dan udah di save, jika kalian ngetik PHP, dia bakal muncul. Begitupun kalau misalkan yang lainnya, kayak tanggal, habis itu ada alamat, dia bakal bisa muncul kalau yang dicantumin di dalam file itu. Oke, kita lanjut ke topik. Ini kita coba echo buat menampilkan teks. Kita masukin aja hello world. Sorry. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita coba akses. Kalau kita refresh, ini harusnya udah ada file baru. Nah, kalau kita lihat hasilnya, dia bakal tampil hello world. Oh, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kita anggap aman ya. Nah, di PHP itu ada yang namanya variabel. Nah, di semua bahasa pemrograman ada variabelnya ya, dengan format penulisan yang berbeda-beda. Nah, variabel itu sendiri adalah nama yang Anda berikan ke lokasi memori komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam program komputer. Nah, adapun aturan penulisan variabel di PHP, nah, variabel dimulai dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabelnya. Habis itu variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Jadi si variabel ini nggak bisa dimulai selain dua hal ini, huruf dan karakter. Kalau misalkan diawali dengan huruf, habis dolar langsung huruf, dia nggak bisa.
Ini kita coba baca terlebih dahulu aturannya, baru nanti kita coba buat prakteknya. Nah, habis itu variabel hanya karakter alfanumerik dari garis bawah. A sampai Z, huruf gede atau kecil, 0 sampai 9, dan garis bawah gitu, underscore. Nah, variabel ini bersifat sensitif. Artinya X sama X huruf kecil semua sama X huruf besar semua itu dua hal yang berbeda. Nah, oke, kita coba. Di sini kita coba bikin variabel, misalkan nama. Ini saya matiin copilotnya dulu. Oke. Misalkan di sini kita masukin variabel nama sama dengan, masukin aja nama kalian. Aplikasi koma. Nah, buat manggil si variabelnya, kita harus nge-echo lagi. Kalau misalkan kayak gini doang, harusnya si alwalsinya ini dia nggak bakal tampil, karena belum kita suruh si browser buat menampilkan variabel tersebut gitu. Jadi kita echo aja. Nah, karena kita mau menampilkan variabel, kita bisa langsung memanggil nama variabelnya, $nama gitu. Bisa kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya pun, nah dia bakal tampil alwalsi. Tapi di sini dia nyatu ya, karena kita nggak bikin baris baru. Kalau ingin baris baru, kita bisa masukin BR tag dari si PHP itu sendiri. Tag dari si HTML. Nah, di situ selain buat nge-echo-nya ini, kita bisa nge-echo dengan petik 2 kali, petik 2 kayak gini. Ya hasilnya bakal sama aja. Nah, ada juga petik 1. Kalau petik 1 ini dia nggak bisa manggil si variabel di dalam petiknya. Nanti harusnya yang bakal tampil dia $nama, bukan value dari si variabelnya. Nah, kalau misalkan kita mau pakainya petik 1, kita harus nge-concat antara si string dan si variabelnya. Misalkan kita di sini masukin nama saya, habis itu kita gabungkan dengan titik, habis itu kita panggil variabelnya, nama misal. Nah, kalau kita lihat hasilnya bakal nama saya Alwafi. Oke, buat variabel dan sebelumnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin sampai sini masih aman ya. Oh ya, karena tadi ada beberapa peraturan dalam penulisan PHP, dalam penulisan variabel PHP, kita coba. Kalau misalkan kita di sini masukinnya langsung angka, nah dia bakal ada error. Kalau saya itu udah pakai ekstensi buat ngeliat error-errornya ini. Harusnya di kalian pun, kalau misalkan ininya kita diawali dengan angka setelah $, kalau kita akses dia bakal ada error. Nah, syntax error, ya, dia artinya nggak bisa diawali dengan si angka ini. Nah, kalau misalkan kita awali dengan underscore garis bawah, dia masih bisa. Tapi ini jangan lupa kita ganti juga ya. Nah, dia yang tampil ya bakal hello world dan nama saya Alwafi. Terus kalau misalkan kita coba masukin di sini N-nya gede, habis itu nama. Di sini Fajar. Habis itu saya nge-echo-nya nama. Tapi N-nya besar. Kira-kira apa nih yang bakal tampil? Apa kira-kira yang bakal tampil di browsernya? Oke, kalau misalkan kita lihat, yang tampil itu nama saya Fajar. Karena si
variabel nama yang n-nya besar itu value-nya Fajar, bukan Al-Wafi gitu. Makanya tadi kan disebut si variabel PHP ini kayak sensitif gitu. Antara besar dan kecilnya sangat berpengaruh sekali. Terus si variabel ini nggak bisa dibikin dengan strip kayak gini, kan nama lengkap gitu. Habis itu di sini kita masukin value-nya, nah dia bakal error, nggak bisa katanya. Kalau kita lihat kita jalanin dia bakal kayak gini. Mungkin maksudnya sama dengan gitu. Jadi si variabel itu sendiri nggak bisa dimasukkan namanya dengan strip. Oke, di sini kita coba lanjut. Nah, di PHP itu sendiri, di variabelnya ada tipe data yang berbeda. Dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda juga. Tipe data yang kita catat itu ada beberapa ini ya. Yang pertama itu ada integer. Integer itu huruf ya, angka sorry. Mempresentasikan bilangan utuh atau bulat. 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau misalkan diawali dengan 0, dia nggak bakal bisa. Karena kalau si integer ini mulainya dari 1. Dan kalau kita buat nampilkan atau nge-echo si integer, kita nggak perlu pakai petik. Kita langsung aja angkanya, misalkan echo 1, 2, 3, 4. Dia bakal tampil tanpa adanya error gitu. Nah, selanjutnya itu ada floating point. Mempresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan. Artinya ada komanya gitu. Ini 23,66 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada string. String ini merupakan sebuah teks. Dia bisa dimasukin huruf ataupun teks. Dan kalau misalkan kita mau masukkan tipe data string, harus dimasukkan dengan petik. Mau itu petik 1 ataupun petik 2. Sebagai contoh, kalau misalkan kita coba echo, kelas saya 3B gitu. Ini kan ada huruf sama nomor ya. Nah, tapi ini dimasuknya merupakan sebuah string gitu. Karena ada di dalam petik ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada boolean. Digunakan untuk menyatakan nilai true and false. Sebagai contoh, kita coba ya. Echo nama sama dengan kira-kira apa yang tampil? Nah, dia nggak bakal tampil. Sebenarnya kalau buat ini ada nanti di materi selanjutnya, kita coba skip terlebih dahulu. Ini kalau si boolean ini nilainya itu antara true atau false. True itu benar dan false itu salah gitu. Nah, selanjutnya itu ada array. Array digunakan untuk menyimpan sekelompok nilai yang dapat diakses berdasarkan posisinya. Nah, misalkan di sini ada hello, hi, 32 dan false. Ini kan ada berbagai tipe data nih. Ada Ada hello itu kan string, 32 itu integer, false itu boolean. Nah, kita coba pelajari. Kita bikin aja variabel namanya array. Sama dengan kita buka kurung siku. Habis itu kita masukin misalkan Wafi. Habis itu kita masukin lagi Ridwan. Habis itu kita masukin lagi Pala misalnya. Nah, kalau misalkan kita coba echo array,
dia yang tampil, nah, dia nggak bakal tampil lagi nih ya. Array to string conversion in bla bla bla. Cara buat tampilinnya, kita bisa manggil sesuai dengan key-nya. Key itu urutan dari si array-nya. Tapi si key ini dimulai dengan 0. Berarti si WAF ini key-nya 0, Ridwan itu 1, dan si Pala itu 2. Kalau misalkan saya masukin yang 1, harusnya yang tampil Ridwan. Nah, benar. Ini kita rapiin terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini saya mau masukinnya 3, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ada yang tahu kira-kira? False. False. Kita coba jalankan. Nah, dia bilang T3 itu nggak ditemuin di dalam si array-nya gitu. Karena tadi kan yang seperti dijelasin sebelumnya, kalau array itu key-nya dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1 ya. Jadi si Wafi ini key-nya dia 0, Ridwan ini 1, dan Pala itu 2. Kalau misalkan kita sebaran, nah dia Pala bakal keren. Nah, kita juga bisa masukin custom key dalam array kita. Sebagai contoh, kita coba ini, kita bikin di sini aja. Kita BR terlebih dahulu. Kita bikin variabel baru, array 2 misal. Oh, sorry. Di sini kita masukin key-nya itu nama. Isi dari si key-nya itu misal Wafi. Habis itu kita mau masukin key lain gitu ya. Kita bisa langsung masukin aja. Misalkan di sini alamat. Saya masukin di sini Bogor. Jangan lupa di sini kita akhiri dengan titik koma. Habis itu kita coba echo. Nah, cara buat manggil itu, kita bisa langsung menggunakan key yang kita cantumkan. Misalkan nama. Harus ya yang tampil dia Wafi ya. Nah, dia yang tampil Wafi. Begitupun kalau misalkan saya masukin key-nya itu alamat. Nah, dia bakal tampilnya Bogor gitu. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga paham ya. Kita coba lanjut ke tipe data selanjutnya. Selanjutnya itu ada objek. Suatu permasalahan dapat disederhanakan menjadi kumpulan objek yang dapat saling berkaitan. Objek ini sebuah instansiasi dari sebuah kelas. Ini nggak bakal kita bahas di sini, karena dia bakal ada materi khusus di bagian kelas ataupun OOP nanti. Ini kita lanjut aja. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi atau function itu adalah blok kode mandiri yang melakukan tugas tertentu. Adapun keuntungan dari function ini mengurangi pengulangan kode dalam suatu program. Jadi kalau kita udah bikin sebuah function, kita misal isi function itu banyak tuh ya. Nah, kita nggak perlu masukin isi fungsinya satu-satu, tapi tinggal kita panggil si nama functionnya itu. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, function ini membuat kode lebih mudah di maintain. Kalau misalkan ternyata ada yang mau kita tambahkan,
atau mau kita revisi, bisa langsung di functionnya. Walaupun si function ini dipanggil banyak gitu ya. Misalkan ada 5 pemanggilan function, kita cukup memperbaiki si functionnya doang tanpa harus memperbaiki yang dipanggilnya. Kecuali kalau kita nambahkan parameter yang wajib gitu, baru itu wajib kita isi. Kita lanjut terlebih dahulu. Selanjutnya, function dapat digunakan kembali di program lain. Nanti ada istilahnya include ataupun require buat manggil satu file PHP ke dalam file PHP yang lain gitu. Nah, di dalam file yang satu yang isinya ada function, kalau kita nge-include ke dalam file yang kedua, dia bakal bisa digunakan kembali si functionnya. Nah, sebagai contoh, kita coba. Oke, biar mudah mungkin kita bikin file baru aja kali ya. Biar penamaannya lebih rapi. Kita masukin aja function .php. Nah, jangan lupa kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Habis itu seperti yang ada di PPT itu, untuk membuat sebuah function diawali dengan kata function, nama functionnya, dan diakhiri dengan kurung kurawa itu ya. Sebagai contoh kita coba function, kita masukin salam namanya ya. Habis itu kita kasih kurung kurawa. Nah, habis itu isi dari si functionnya apa? Misalkan kita coba return. Return ini fungsinya untuk mengembalikan nilai. Kita masukkan returnnya misalkan selamat siang. Jangan lupa pakai titik koma di akhir ya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin memanggil si functionnya, karena di sini kita cuman isinya itu return doang, nggak ada buat perintah menampilkan data, kita harus echo terlebih dahulu, baru kita panggil nama functionnya. Nama function kita itu salam. Habis itu kita tinggal titik koma. Kalau kita coba akses, kita ganti URL yang masuk ke function. Nah, dia bakal tampil selamat siang. Nah, di function ini kita bisa masukin argumen atau parameter yang fungsinya biar bisa kita custom ketika kita dalam pemanggilan fungsinya gitu. Kita coba contohin. Misalkan di sini kita mau bikin parameter atau argumen itu, namanya kita itu nama aja. Habis itu di sininya kita masukin. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan kita di sini masukin satu parameter, jadi di sini bakal ada error nih, disuruh masukin satu argumen atau parameter. Jadi kita coba masukin, misalkan di sini wafi, habis itu kita coba masukin, kita panggil nama, variabel nama. Nah, dia bakal tampilnya itu. Nah, selamat siang Wafi. Habis itu kita coba di sini kasih BR. Biar kalau kita memanggil function yang lain, dia bakal ngebikin baris baru gitu. Oke, di sini kita coba panggil kembali si functionnya. Kita coba echo salam lagi. Kita masukin namanya misalkan Marwan. Kita coba run. Nah, nanti dia yang bakal tampil selamat siang Marwan. Nah, yang tadi disebutkan kalau misalkan si function ini bisa digunakan berulang gitu tanpa harus membuat isinya satu-satu gitu. Nah, si function ini bisa lebih dari satu argumen, lebih dari satu parameter.
mungkin ada yang bingung ya, ini tuh namanya parameter atau argumen. Jadi di beberapa bahasa pemrograman, parameter ini disebutnya parameter, dan di beberapa bahasa pemrograman lainnya disebut argumen. Jadi beda-beda gitu. Tapi maknanya tetap sama. Nah, cara membuat parameter lanjutan lebih dari satu kita bedakan dengan koma. Misalkan suasana deh ya. Nah, dia bakal minta satu argumen lagi nih. Di sini ada keterangan yang baru ketemu itu satu doang, sedangkan argumen yang dibutuhkan itu dua argumen gitu. Jadi kita coba masukin. Misalkan suasananya lagi happy. Yang ini juga kita masukin ceria lebih. Habis itu kita coba tambahin. Saya sedang suasana. Nah, itu jangan lupa kita BR. Kalau kita lihat hasilnya, nah dia bakal sedang ngopi, saya dengan Saiko dengan saya lagi. Nah, saya lagi happy gitu. Nah, kalau misalkan kita manggil si fungsinya, tapi kita nggak mau echo lagi gitu, kita bisa langsung aja ganti si return ini jadi echo. Jadi kita tinggal panggil fungsinya dengan sebutan namanya aja, nama dari fungsinya. Dia bakal sama aja hasilnya. Karena di isi fungsinya itu kita masukkan echo gitu, bukan return. Oke, ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih bingung. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita anggap udah paham ya. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini buat melakukan kegiatan aritmatika seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, modulus. Modulus itu hasil sisa bagi. Kita coba. Kita bikin file baru aja. Namanya aritmatika. Aritmatika.php. Sebentar. Oke, kita lanjut. Kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Kita ketik PHP. Kalau kalian udah menggunakan HTML JSON tadi ya, bisa langsung ketik PHP nanti kalau ada. Kalau misalkan kalian nggak ada pas ngetik PHP-nya, kita bisa ketik manual aja. Nah, di sini kita coba bikin variabel nilai 1 deh. Nilai 1 sama dengan 10. Dan kita bikin variabel baru nilai 2 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan aritmatikanya perkalian, kita bisa menggunakan bintang, bukan X gitu ya, tapi gunakannya bintang. Kita coba echo nah, jadi nilai 1 kita kali nilai 2.
Nah, kalau kita coba lihat di filenya, nah dia yang tampil 50. Karena kan 10 kali 5 itu 50 kan ya. Selanjutnya kita coba perintah aritmatika yang lain. Kita coba buat menambahkan misalnya. Kalau menambahkan sama seperti biasanya, kita bisa menggunakan plus. Kita coba titik koma lagi. Kan kalau kita lihat hasilnya, nah di sini 15. Biar gampang mungkin kita bisa masukin bentar. Nilai satu dikali nilai 2 sama dengan ini. Kita kasih titik buat penggabungan antara string dan variabelnya. Ini kita copy. Nah, ini kita ganti jadi tambah. Nah, biar enak dilihatnya. 10 kali 5, 50, 10 tambah 5, 15. Itu kita coba yang lainnya, operasi yang lainnya. Nah, pembagian itu menggunakan slash ya, bukan apa kayak yang di kalkulator itu. Tapi di PHP ini kita menggunakannya apa garis miring gitu. Ini kita copy aja ya. Nah, kalau kita coba lihat hasilnya, 10 bagi 2 kan 2, sorry. 10 bagi 5 itu kan 2. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan. Kalau pengurangan seperti biasanya menggunakan strip. Ini kita ganti strip. Nah, kalau kita lihat 10 dikurang 5 sama dengan 5 gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya modulus. Hasil sisa lagi. Kita coba. Kalau misalkan si modulus ini apa istilahnya itu? Operatornya itu persen ya. Sepuluh modulus 5 itu 0. Karena 10 itu bisa dihabiskan gitu. Dengan dibagi 5 gitu. Kalau misalkan kita coba masukin itu 3. Dia bakal 1. Karena kalau mau nyampe ke 10 kan kalau apa dengan kelipatan 3 kan ada sisa tambahan 1 tuh yang harus ditambahkan kan ya. Makanya di sini hasilnya 1. Oke, sampai sini terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung kah atau bagaimana? Oke, kita anggap udah paham ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand aja. Kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada operator perbandingan. Di sini ada sama dengan. Sama dengan ini operator itu sama dengan 2 kali. Dia
Sebagai contoh, 11 sama dengan 11 dalam petik. 11 huruf dengan 11 integer dengan 11 string itu dia hasilnya bakal sama. Terus kalau misalkan di sini ada lagi sama dengan identik, artinya dia harus tipe datanya sama untuk menghasilkan nilai true gitu. Kalau misalkan 20 ini kan dia integer nih. Kalau misalkan sama dengannya itu sebuah string 20, dia hasilnya false. Selanjutnya itu ada tidak sama dengan. Artinya 23 tidak sama dengan 5, maka hasilnya harusnya true. Kita coba. Kita coba disini aja deh. Banyak kurung kali ya. Sama dengan nilai 2. Kita coba hasilkan. Oh. Oke, mungkin nanti buat praktek dari operator pembandingan ini kita bakal coba di condition aja. Nanti ada materi tentang condition. Jadi kita bahas secara teori terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada tidak sama dengan identik. Sama dengan identik. Tapi si tidak sama dengan ini kebalikannya gitu. Misalkan di sini 40 tidak sama dengan identik string 40. Hasilnya kan true. Karena si 40 integer itu memang bukan string 40 gitu. Selanjutnya ada lebih kecil dari simbolnya itu pakai kurung lancip gitu ya. Habis itu ada lebih besar dari, habis itu ada lebih kecil dari sama dengan. Artinya kalau misalkan 11 lebih kecil dari sama dengan 11, si 11-nya diikutin juga gitu. Kalau misalkan yang lebih kecil dari dua kan, si 11-nya dia nggak bakal diikuti. Nah, selanjutnya itu ada lebih besar dari atau sama dengan. Ini sama halnya kayak yang tadi. Angka yang kita jadikan perbandingan di awal itu diikut sertakan juga. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu ada operator kondisional. Operator kondisional ini ada n sama or, dan sama atau. Kita bisa manggil menggunakan huruf n, atau bisa kita juga gunakan menggunakan or, atau kita juga bisa menggunakan dengan simbol-simbol yang ada di sini. Misalnya ini simbol dan 2 kali dan simbol or. Or itu adanya di atas enter. Kalau yang di keyboard saya itu. Oke, sini kita coba lanjut. Nah, selanjutnya itu ada kondisional. Conditional statement ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Nah, di PHP itu sendiri yang saya tahu ya, ada 2, ada if sama switch. Mungkin kalau ada yang lebih tahu boleh ditambahkan. Ayo kita coba. Kita coba bikin file baru namanya kondisi aja, Bu. Kondisi.php. Nah, seperti biasa kita masukin tag-nya dulu. Tag PHP kita buka. Lalu di sini kita coba masukin nilai 1 sama dengan 5. Selanjutnya nilai 2 sama dengan 5 juga, nggak apa-apa. Habis itu kita coba if, kita kasih kondisi.
Nah, kalau misalnya di situ kan harusnya kalau kita ketik if, dia bakal ada pilihan tuh ya. Kita pilih yang itu aja. Nah, ini di dalam kurung ini kita harus masukin si kondisinya. Misalkan kita masukin sesuai dari operator perbandingan tadi. Ini sama dengan kita masukin nilai sama dengan nilai 2. Habis itu kalau misalkan kondisinya benar, kita mau ngapain nih? Kita coba echo. Nilai 1 sama dengan nilai 2. Nah, kalau kita coba tampilin kondisi.php. Nah, itu yang tampil nilai 1 sama dengan nilai 2. Karena si 5 ya sama dengan 5. Kalau misalkan kita menggunakan operator pembandingan yang lain, misalkan kita masukinnya sama dengan identik, itu sama dengannya 3 kali. Terus kita coba di sini yang nilai 2 nya kita jadiin string. Dia nggak bakal tampil karena si nilai 1 sama nilai 2 itu dia beda tipe data gitu. Yang nilai 1 itu tipe datanya integer, sedangkan yang nilai 2 itu tipe datanya string gitu kan. Nah, gimana caranya kalau misalkan kondisi pertama ini nggak benar nih, tapi kita mau ngasih keterangan gitu. Kita bisa menggunakan else. Karena ini kondisi terakhir, jadi nggak perlu masukin semacam parameter gitu. Kita kita masukin aja nilai 1, ini aja deh, jawaban tidak diketahui. Nah, dia harusnya yang tampil itu jawaban tidak diketahui. Karena si nilai 1 dan nilai 2 itu tidak memenuhi kondisi yang pertama gitu kan. Oke, selanjutnya kita coba yang tidak sama dengan tanpa sebuah identik. Nah, kita bisa kayak gini. Kira-kira apa nih yang bakal tampil? Ada yang tahu? Kalau misalkan kita menggunakan operator perbandingannya tidak sama dengan sekali dengan nilai pertama itu 5 integer dan nilai kedua itu 5 string gitu. Ada yang tahu ya kira-kira apa nih yang tampil? Gimana, ada yang tahu? Oke, kalau misalkan kita coba lihat dulu ya. Nah, dia keterangannya jawaban tidak diketahui. Karena kondisi yang if itu nggak benar gitu. Atau false kan. Nah, begitupun kondisi-kondisinya yang lain. Kita mungkin bisa dipraktek secara mandiri. Buat contoh-contoh dari operator perbandingan nih. Kita coba yang lebih besar dari. Di sini kita masukin 10. Dan ini kita coba masukin nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Kita ganti lebih besar dari nilai 2. Nah, di sini jawaban tidak diketahui.
Karena si 10 itu si 5 itu lebih kecil dari 10 ya, bukan lebih besar. Kalau misalkan kita balik, jadi kita ubah si nilai 1 itu lebih kecil dari nilai 10. Sorry, di sini kita ganti. Nah, jawaban yang bakal tampil itu nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Aman bang. Aman. Oke, di sini kita bisa ngasih kondisi kedua. Ini kan if itu kondisi pertama ya. Nah, kita bisa menambahkan kondisi-kondisi lainnya dengan else if. Sebagai contoh kita masukin. Nah, si else if ini ditaruhnya sebelum else ya. Jangan setelah else ini. Kita coba masukin else if. Ini nggak ngaruh sebenarnya. Nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Ini kita rapiin. Kita taruh. Kita masukin nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Kalau misalkan kita coba lihat, ya saya masih nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Karena memang 5 itu lebih kecil dari 10 kan. Kalau misalkan kita ini ganti jadi 50 dan kita coba jalankan, nah yang tampil itu kondisi kedua. Karena si kondisi keduanya ini benar. Jadi kalau misalkan kondisi pertamanya salah, dicek nih kondisi selanjutnya benar atau enggak. Kalau misalkan di kondisi-kondisi sebelumnya benar-benar nggak ada yang benar, dia bakal ngejalanin statement terakhir gitu, yang si else-nya ini. Nah, si else if ini kita bisa menambahkan lebih dari 1 ya. Sekarang kita tambahin 3. Ini lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, sorry, ditaruh di sini. Nilai 1 sama dengan nilai 2. Oke, kalau misalkan nilai 1-nya 10 sama nilai 2-nya 10, kira-kira apa yang bakal tampil? Nilai 1 Oke, kita coba lihat. Gimana Gil? Nilai 1 sama dengan nilai 2. Oh, kenapa kayak gitu? Karena nilainya sama. Integer. Oke. Betul. Nah, kalau padahal di bawahnya itu ada yang kondisi selanjutnya tuh ya. Yang nilai 1 lebih besar dari sama dengan. Artinya kalau misalkan dia 10, dia lebih besar dari sama dengan 10 kan. Soalnya si 10-nya diikutin. Kalau misalkan kita ini coba hapus terlebih dahulu yang di atasnya. Nah, dia tampilnya nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Terus kenapa yang tampilnya itu cuman yang kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan kondisi yang tercantum di sini udah terpenuhi salah satunya, dia nggak bakal ngecek kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi cuma ngecek satu kondisi doang gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini itu ada fungsi bawaan dari si PHP-nya untuk menampilkan
hari ya kalau D besar itu. Ya coba. Ya coba eho terlebih dahulu. Eho Jet. Nah, ini itu kan ada sekarang ada tahun, ada bulan, ada tanggal kan ya. Kalau tahun itu kan kita bisa menggunakan Y, kalau bulan itu bisa menggunakan N, dan tahun bisa menggunakan D. Ambil ini. Nah, kalau misalkan kita coba tampil kan, ini kita kasih eho terlebih dahulu. Sorry, kita kasih BR. Biar bikin baris baru. Nanti yang tampil 2024 bulan 5 tanggal 11. Kalau misalkan kita ubah M ini jadi F, nanti yang tampil Mei gitu. Terus kalau misalkan tadi B nya kita ituin B besar, nanti bakal singkatannya doang. Buat nyari dari parameter si get di PHP itu, kalian mungkin bisa langsung lihat aja di dokumentasi dari si PHP ataupun di Victor School boleh, lumayan lengkap juga. Nah ini bisa dicoba lihat sendiri. Kita coba menggunakan nah, kita coba bikin variable day sama dengan date nya D. Kita kasih kondisi if day sama dengan 4, maka kita echo kelas Jarvis dimulai gitu ya. Dimulai. Terus kita kasih kondisi yang lain. Kalau misalkan hari Minggu, berarti Sang ya. Kita masukin hari-hari lainnya juga. Misalkan kita masukin 3 aja mungkin. Dan kita kasih statement akhir ya. Jawaban tidak diketahui. Nah kalau misalkan kita coba lihat hasilnya, ini kita echo dulu. Hari ini adalah tapi nah hari ini adalah ya. Hari ini adalah Saturday, Sabtu, dan kelas dimulai gitu. Kalau misalkan di sini kita masukinnya si B itu Mon atau Monday ya. Nah, kelas Jarvis libur gitu. Lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Guys, yang minum terlebih dahulu. Boleh, Ridwan, kenapa Bang? Itu yang buat hari-harinya itu gimana Pak? Bisa diulang lagi yang hari-harinya?
Yang ini? Soalnya ada yang, iya, soalnya belum kebaca di PHP saya. Tapi codingannya sama gitu. Coba, bentar dulu. Ya, Mungkin boleh deh dijelasin. ya bentar. Hah? Boleh Ridwan dijelasin lah. Iya, iya, Bang, bentar. Iya. Mana bisa aksesin? Saya di HPK ini, bukan di laptop. Oh, boleh lihat di chatnya mungkin. Boleh dikirim di chat mungkin. Kalau gini kelihatan, Kak. Bentar, kita print terlebih dahulu. Sorry, bentar. Nah, itu bisa. Masih kelihatan, Kak. Bentar, belum muncul. Nah, itu karena si date-nya itu parameternya cara dimasukinnya D doang, D besar. Dia bakal benar. Ini. Wait, benar. Oh, iya, iya, benar, benar. Benar. Nah, Ya, oh. makasih, Kak. Ya, oke, yang lainnya mungkin ada kendala juga. Oke, kita screen lagi sebentar. Bentar. Oke. Oke, kita lanjut. Ini udah aman semua nih ya. Ini kita lanjut di materi selanjutnya itu bagian perulangan. Sebentar. Oke, perulangan ini atau looping digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama secara berulang kali itu selama kondisi terpenuhi. Di PHP itu sendiri perulangan ada for, ada while loop, habis itu ada for each, ada dua. Kita coba satu-satu. Nah, setiap kondisi perulangan yang digunakan itu ada apa? Biasanya digunakan di kondisi tertentu gitu kan. Kayak misalkan si for loop ini biasa digunakan ketika kita tahu seberapa sering kita ingin menjalankan kode perulangan itu gitu. Nah, sedangkan si while loop ini digunakan ketika kita menjalankan kode selama kondisi terpenuhi. Oke, kita coba aja mungkin ya. Kita coba bikin file baru aja. Kita namain looping.php. Bentar.
Oke, seperti biasa kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Nah, kita pertama coba yang for ya. Di for ini yang pertama ada initialization, ada condition, ada increment. Oke, kita coba masukin langsung, kita ketik for. Sebentar. Oke. Nah, dia kalau bawa dari visual code itu udah bakal kayak gini. Ini pertama si apa sih namanya? Initialization ya. Buat ngasih ya inisiasinya ya. Habis itu baru di sini kondisinya. Habis itu di sini incrementnya. Nah, kita coba I sama dengan 0. Jika I sama dengan 10, maka I plus plus. I plus plus ini maksudnya I sama dengan I sebelumnya ditambah 1. Kalau misalkan I plus plus ya. Kalau misalkan incrementnya plus plus. Kalau misalkan ada min juga. Min itu dikurang 1. I sebelumnya dikurang 1. Variabel sebelumnya dikurang 1. Begitupun kalau misalkan kita masukinnya kali. Ya, seperti itu lah ya. Kita coba. Ini kita coba echo TI-nya. Kita masukin di dalam kurung di dalam petik aja. Kita lihat hasilnya. Dari itu nama filenya looping.php. Nah, dia yang tampil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena pertama itu kan si variabel I-nya itu kan 0 ya. Nah, kalau kondisinya benar, nanti bakal ditambah 1 gitu. Kalau misalkan kita ini ganti jadi 1, nah dia dimulai dari 1. Nah, yang tadi disebut kalau misalkan for loop itu digunakan ketika kita tahu si perulangan itu kapan bakal berhentinya gitu ya. Ini for loop. Nah, selanjutnya itu ada while. While loop. Nah, si while loop ini inisialisasinya itu ditaruhnya nggak di dalam si perulangan itu. Kalau si for kan dia ditaruhnya di dalam kurungnya ya, di dalam parameter itu kan ya. Nah, sedangkan si while ini di luar dari si perulangannya. Misalkan kita masukin di sini bentuk kita bayar terlebih dahulu. Kita masukin while. Nah, ini kan si variabel A-nya nggak diketahui ya. Jadi kita coba bikin variabel A sama dengan 1 mungkin. Habis itu kita echo variabel A-nya. Nah, kalau kayak gini kira-kira apa ini yang tampil nih? Coba refresh. Nanti bakal banyak. Aduh, bentar kali. Mungkin sebelumnya Bang Aldi pernah ngejelasin ya tentang infinity loop.
Artinya si loopnya nggak pernah berhenti. Bentar. Nah, cara buat ngatasinnya, kita harus ngasih si increment tadi, biar kondisinya dapat terpenuhi gitu. Ini kita bisa tulis kayak gini, ataupun kalau misalkan mau lebih jabarkan boleh. Satu misal. Tapi lebih enaknya langsung aja C++. Kalau dengan diakses, dia nggak bakal infinity loop ya. Bentar. Oh, sorry. Oh, ini sorry. Salah. Itu kalau didiemin terus, agak bahaya tuh. Bisa bikin nge-lag laptop. Ntar kita pasin lagi, oke. Nah, dia tampil 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10? Karena di sini lebih kecil dari sama dengan 10. Jadi si 10-nya ini diikutsertakan gitu. Kalau misalkan kita masukin yang nggak pakai sama dengan, lebih kecil loh. Dia cuma sampai 9. Ini kan artinya kalau misalkan si A lebih kecil dari 10, A, habis itu A sebelumnya ditambah 1 gitu. Maka ini hasilnya seperti ini. Oke, ini contohnya hampir sama ya. Nah, selain 2 itu ada lagi sebenarnya tuh. Ada yang namanya dual ya. Dual loop. Kita ketik do. Nah, jadi dia ngejalanin perintahnya dulu, baru ngituin kondisinya gitu. Kita coba di sini B sama dengan 0. Sorry. Echo B. Habis itu B kita plus. Jangan lupa kasih titik koma. Ini kita coba bayar lagi. Biar bikin baru. Kalau misalnya kita lihat hasilnya. Bentar. Plus. Oh, sorry. Kita salah masukin. Di sini kan A ya. Harusnya kita masukin B. Nah, dia tampil 0, 1, 2, 3 sampai 10. Karena di sini kan kita nge-echo dulu ya. Baru kita tambahin. Kalau misalkan kita katasin, harusnya dimulainya dari 1. Dan terakhir ada yang namanya for each. Nah, for each loop ini biasanya digunain ketika kita mau nge-looping ataupun memecah sebuah array gitu. Jadi sini kita coba bikin array baru. Kita tambahin array sama dengan nama aja deh. Wafa jangan lupa titik komanya. Nah, itu kita for each. Sorry. Nah, di for each ini
defaultnya dia bakal kayak gini nih. Si variabelnya apa, habis itu key-nya berapa dan value-nya apa gitu. Ini kan artinya si value-nya, si key-nya itu kan 0 ya. Sedangkan si wifi ini key-nya 1 dan wifi ini key-nya 2 kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau manggil ininya, si value-value-nya itu, kita masukinnya value. Ini penamaan si variabel yang ada di sini, ini bebas ya. Kalian mau masukin apapun. Kecuali yang si variabel ini nih. Ini harus dimasukkan sesuai dengan variabel si array ini. Kita coba. Kita coba echo, habis itu oke. Ini deh. Value. Nah, kalau misalkan kita coba tampilkan. Oke, ini kita BR biar enak. Nah, dia nanti yang tampil 0 wifi, 1 alpha, 2 wifi gitu ya. Ini kita BR lagi. Nah, lagi. Karena kan tadi dibilang kalau misalkan key dalam sebuah array itu dimulai dengan angka 0 gitu ya, bukan 1. Makanya di sini 0 bukan 1. Kecuali kalau kita mau masukin kok 1 gitu. Oke. Ini harus ditaruh di luar. Kok 1. Oke, ya. Berarti kita coba bikin variabel baru namanya 0. 0 sama dengan k plus 1. Ini 0. Nah, dia bakal masuk 1, 2, dan 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, kalau misalkan kita mau manggil array-nya itu yang array asosiatif gitu ya, yang ada lebih dari satu data gitu. Kita bisa masukin, misalkan nama yang pertama itu, bentar biar rapi. Ini nama value misalkan wifi, domisili Bogor, soal umur 23. Terus kita mau nambahin yang lain nih, data lainnya gitu ya. Ini lebar 1 koma, koma ini so. Bentar. Bentar. Oke, kita coba gini dulu. Oke.
ada istilahnya itu array asosiatif. Kita coba lihat di investigasi. Ini buat kalian juga nih, kalau misalkan ada yang mau belajar lain, bahasa-bahasa lain bisa di investigasi. Karena lumayan lengkap banget. Kita buka ada waktu. Oh, data dari mana? Ini kita baca aja ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanya? Gimana tadi? Boleh langsung. Siapa dulunya? Maaf Kak, nanti contoh codingan yang tadi kakak bikin dikirimin juga nggak? Enggak dikirimin. Biar ngikutin dari awal gitu. Kalau recordnya ya dicantumin. Nanti dicantumnya recordnya ada di Classroom. Ya kalau misalkan dicantumin takutnya copy paste. Soalnya kan salah satu tugasnya itu ada upload hasil praktikum ke GitHub. Jadi kalau misalkan dicantumin ya copy paste. Oke, tadi coba selanjutnya Marwah. Iya, boleh. Izin bertanya bang. Boleh. Kalau di file PHP itu bisa digabung nggak sih bang? Dikoneksiin antar file kayak looping gitu. Antar file? Iya antar file. Bisa dikoneksiin. Bisa. Kebetulan di sini kita nggak ngebahas tentang itu ya. Tapi kita coba. Misalkan di function ini deh ya. Kita mau konekin si function ini. Yang kita buat dulu. Ke dalam si looping. Nah, ada yang istilahnya itu include on atau include doang sama require. Ya, ada dua ini ya. Sebenarnya secara fungsinya sama-sama aja. Tapi biasanya si include ini dimasukin ketika kalian pengen ngambil file yang isinya bukan cuma codingan PHP gitu, ada HTML juga, CSS dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalnya si require ini biasanya digunain kalau codingan kita itu isinya cuma si PHP itu. Tapi ada aja orang yang nggak begitu peduli sama hal gitu. Soalnya secara kegunaan sama aja. Kita coba yang require aja. Kita masukin filenya function.php. Ini harus sesuai ya. Kalau misalkan si functionnya ada di dalam folder, kita ada di folder library kali. Itu aja ya. Stop.
Ada kita taruh sini. Berarti kita harus masuk ke foldernya dulu, baru ke file. Nah kalau udah kayak gini, tadi kan di dalam itu ada function ya. Pasti kita udah bisa manggil si question column ini. Salam. Parameter pertamanya itu nama, parameter keduanya itu suasana. Lalu kita titik koma dan kita lihat hasilnya. Nah dia bakal tampil selama siang wifi saya lagi happy gitu. Ini kalau misalnya mau ngegabungin bisa pakai require ataupun include tadi. Gimana, aku jawab kah? Jawab bang. Masih bang. Oke, jawab. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung kah atau bagaimana? Buat tugasnya itu udah saya upload juga ya di Classroom. Nah ini ada. Pertama upload hasil praktikum kita. Habis itu ceritakan apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini di file summary.md. Jadi kita bikin file summary.md. Nah di situ kita jelasin kita di pertemuan ini tuh udah ngapain aja. Nah selanjutnya itu buat function dengan dua parameter untuk menampilkan angka ganjil. Yang parameter pertamanya itu angka pertama dan parameternya itu parameter terakhir angka terakhir. Jadi kalau misalkan kita masukin parameter itu 1, terus parameter selanjutnya itu 10, berarti kan kita harus nampilin angka ganjil yang ada di 1 sampai 10. Begitupun dengan yang selanjutnya tuh angka genap, function buat nampilin angka genap. Dan yang terakhir buat function untuk menghitung aritmatika. Ada tambah, kurang, bagi, sama kali. Buat tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih bingung kah tugasnya? Buat dasarnya sama 1 minggu. Boleh enggak? Boleh, enggak? Open mic. Linknya emang bisa di itu diakses ya? Linknya mana tuh? Yang ini buat tugas. Buat tugas. Oh, yang lainnya? Yang ini kalau diklik tuh. Apa yang slide dong? Yang summary.md. Kan nanti diuploadnya lewat link GitHub tuh. Itu kan ya, si summary.md-nya juga diupload ke GitHub kita. Jadi nanti yang dikumpulin di dalam tugas ini si file, si link GitHub kita di repository, link repository. Oh, ya udah. Jadi nanti saya lewat si repository itu. Bukan file yang diupload, tapi linknya. Jawab gak kira-kira? Baik, terima kasih. Ya,
Yang lainnya ada yang mau ditanya lagi? Buat repository nggak apa-apa di publik. Di publik aja tuh, di publik aja. Oke, buat yang lainnya ada yang mau ditanya lagi? Oke, boleh, Riandra. Untuk hasil praktikumnya itu harus sama persis sama kayak abangnya tadi. Yang penting materi-materinya ketik semua di codingan kita. Saya kan kita udah lumayan banyak ya. Dari variabel, habis itu tipe datanya dan lain-lain. Semua materinya harus tercantum di codingan kita. Ya. Oke, thank you bang. Siap. Oke, yang lainnya ada yang mau didengarkan lagi? Buat absensi seperti biasa bakal diambil dari nama apa gimmick kita ya. Oke lah. Nah, ini. Oke, yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika nggak ada mungkin kita tutup aja. Oke, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan selamat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih yang udah hadir hari ini. Jangan lupa kerjain tugas dan besok masih ada pertemuan sama di jam 10 juga. Maka yang mau keluar jangan lupa ngerjain tugas. Thank you. Makasih bang. Ya, makasih juga.